Dan pemirsa, dua orang tak dikenal nekat menerobos masuk ke dalam Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat siang tadi. Petugas akhirnya bisa mengamankan dua orang tersebut setelah mengejar dan mengeluarkan tembakan peringatan. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, penjagaan di Makobrimob diperketat. Hari ini saya khusus ingin membahas film Sayap Sayap Patah yang saya produksi bersama beberapa kawan. Film Sayap Sayap Patah adalah film yang terinspirasi dari kejadian nyata peristiwa kerusuhan di Makobrimob tahun 2018. Waktu itu, sekitar 150 narapidana teroris menjebol penjara dan menyandera beberapa anggota Densus 88. Bahkan 5 di antara anggota itu gugur secara menyedihkan. Banyak yang nanya ke saya, kok bisa ya para napi itu menguasai penjara? Apa keamanannya lemah? Dari hasil observasi yang saya dapat, situasi itu memang sudah direncanakan oleh para napi sejak lama. Bahkan mereka sudah menyiapkan banyak senjata, mulai sikat gigi yang diruncingkan sampai obeng yang diselundupkan ke dalam. Para napi itu sudah berkali-kali ingin berontak, tetapi berhasil dipatahkan. Nah, kebetulan pada satu waktu, tangkapan Densus 88 ini begitu banyak, sehingga sel penjara di salah satu blok itu overload. Jumlah penjaga di sel itu jauh lebih sedikit daripada jumlah narapidana, sehingga ketika ada sedikit kesempatan dan penjaga sedang lengah, para napi berhasil menguasai penjara meski tidak lama. Ada lagi pertanyaan, kok polisi nggak langsung nyerbu aja ke dalam ya? Kan bisa bebaskan teman-temannya yang disandera. Wah, nggak semudah itu. Kalau polisi mau langsung masuk, gampang aja untuk mereka. Polisi pakai senjata api lengkap, sedangkan napi hanya pakai apa yang sudah mereka bikin tajam. Tetapi militansi para napi yang sudah rindu surga itu nggak bisa diremehkan. Mereka begitu banyak dan ganas. Dan kalau polisi harus berhadapan dengan mereka pada waktu itu, tentu habislah para napi itu diberondong senjata. Cuma kalau para napi itu banyak yang tewas, sampai sekarang kita akan diributkan oleh masalah HAM dari LSM, bahkan dari negara luar. Kok bisa polisi yang bersenjata api menghabisi para napi yang tidak bersenjata? Begitu biasanya kata-kata mereka. Situasi memang rumit pada waktu itu. Seperti maju kena, mundur kena. Di kalangan elit juga terjadi pembelahan. Ada yang ingin polisi masuk dan menghabisi semua napi di sana. Dan ada juga yang mencegah karena dampak ke depannya akan merusak. Situasi pada bulan Mei 2018 itu semakin tegang karena para napi yang menguasai sel di dalam mengontak rekan-rekannya di luar penjara lewat HP yang mereka rebut dari para sandera. Maka berdatanganlah simpatisan-simpatisan mereka dari berbagai daerah merapat ke Makobrimob. Sehingga Mako saat itu seperti terkepung dari segala penjuru. Pada waktu itu, Kapolrinya adalah Bapak Tito Karnavian. Sebagai catatan, Tito Karnavian ini ahli banget psikologis para teroris. Jadi paham banget kalau para napi itu dihadapi head to head, maka simpatisan dari mereka akan banyak datang. Maka dibangunlah strategi lewat tawar-menawar makanan sehingga para napi itu lumpuh dan akhirnya menyerah. Dalam waktu 36 jam para napi itu menyerah dan selesailah sudah drama penyanderaan itu. Bulan Mei tahun 2018 adalah awan mendung buat kepolisian Republik Indonesia, khususnya Densus 88. Dan karena lambang Densus 88 adalah burung hantu, maka film itu diberi judul Sayap Sayap Patah, menggambarkan sayap-sayap burung hantu yang sedang patah karena duka yang dalam atas kejadian itu. Dan yang paling tragis dari seluruh
kisah kerusuhan di Makobrimob itu adalah salah satu dari personil Densus 88 sedang menunggu kelahiran anaknya. Kisah inilah yang menjadi pondasi utama dalam film Sayap-Sayap Patah. Film ini bicara tentang pengorbanan dan cinta yang dibalut apik oleh sutradara Rudi Sudjarwo dan akting ciamik dari Nicholas Saputra, Ariel Tatum, Iwake, dan juga Nugi. Gak mudah mengeluarkan film ini karena mereka yang tidak suka kemudian menyerang secara masif lewat media sosial. Mereka bahkan memfitnah film Sayap-Sayap Patah itu plagiat dari film India yang berjudul Broken Wings. Padahal secara cerita saja sudah jauh berbeda. Lagian film Sayap-Sayap Patah sudah tayang sejak 18 Agustus. Sedangkan film India itu baru tayang nanti 26 Agustus. Perang melawan radikalisme harus diluaskan dan film adalah sarana yang bagus untuk melakukan itu. Jangan pernah takut untuk berkarya melawan mereka, karena itu bagian dari tugas kita menjaga negara. Saya sendiri harus mengatakan bahwa Sayap-Sayap Patah itu bukan hanya sekedar film, tetapi sebuah misi untuk menjaga anak-anak kita dan menjaga negeri. Nonton deh, saya jamin kalian gak akan nyesal. Kalau nonton film horor kalian akan menjerit-jerit karena ketakutan. Nonton Sayap-Sayap Patah kalian akan nangis-nangis dalam kesedihan. Nontonnya di bioskop karena itu akan jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Salam seruput kopi dari saya. Markiton, mari kita nonton. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.